Nama saya Madya Tibo. Saya lahirnya di kota yang sangat sejuk di Malang, Jawa Timur. 6 Desember 78, jadi 33 tahun yang lalu, cukup lama. Depan orang tua memang di sana. Sekolahnya di sana, SMP SMA, di SMA Kebanggaan Malang, Dempo itu. Setelah SMA, saya baru berangkat ke luar negeri tahun 97 ke Inggris. Dari Inggris, sekarang 4-5 tahun, terus kuliah fisioterapi, jurusan sport. Jadi benar-benar bagian olahraga, jadi itu mengenai rehabilitasi olahraga, penanganan cedera, melatih fisik, bagaimana seorang atlet itu tetap bugar dalam waktu bertanding atau berlatih, bagaimana dia berlatih juga agar cedera cepat hilang. Jadi itu kuliah diutamakan. Terus ke Indonesia gimana, itu tahun 2010, 1,5 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, semuanya berlibur ke sini sebentar, terus bertemu dengan teman yang sangat baik sampai sekarang, teman melatih Persema. Dari situ diperkenalkan kepada Pak Iman, waktu itu ketua BTN. Setelah itu mulai ditawarkan kerja di Indonesia, bagaimana di klub atau di timnas. Terus bertemu dengan Alfred Riedel. Nah, setelah itu ngobrol-ngobrol baru masuk ke timnas untuk bekerja sebagai sport fisioterapi di situ. Jadi asal-usul masuknya memang seperti begitu ke Indonesia. Setelah itu sampai sekarang ya di klub dan di timnas dan pribadi juga ya. Itulah dia Madya Tibo. Sejak kedatangannya di Indonesia, gemilangan pesepak bola yang tergabung dalam tim nasional 2010, SEA Games 2011, hingga pra Piala Dunia 2014. Zona Asia rata-rata mampu bermain prima. Soal cedera jadi urusannya. Pria gembal berwajah bule ini selalu tampil terdepan untuk memastikan pemulihan pemain dengan renggang waktu tak lama. Barang-barang fisio di lapangan. Ada painkillernya, ada obat flu-nya, ada obat diarenya, obat sakit kepala. Ini bisa diberikan kepada pemain, tapi ini diberikan pentingnya kalau konsultasi dengan dokter. Tapi cara fisioterapi nggak memberikan obat, tapi sama-sama kita itu jadi minum dokter dulu. Ethyl chloride paling penting. Jadi ini kalau di lapangan itu ada cedera, kita langsung dikulingkan kalau ada es. Terus ada lagi ini kantong plastik banyak. Ini masukkan es batu. Jadi kalau misalnya mereka selesai main, ada yang memar, masukkan es batu, tutup. Terus nanti ditaruh misalnya di tangan, kita lihat dengan finger. Gitu. Jadi first aid yang pertama. Itu aja sih yang penting-penting. Selain itu ada tape, ini bisa dipakai tape. Paling suka dipakai untuk persediaan supaya kencang. Jadi misalnya lututnya ada goyang, ditempel sedikit supaya kalau mainnya enak, jadi nggak goyang. Itu aja sih sebenarnya yang untuk penting-pentingnya. Sisanya kalau masalah ya kita terapi di kamar, dalam alat-alat yang besar-besar yang bisa dibawa. Itu yang saja. Itulah tugas utama sang terapis berdarah suku Dayak Swiss tersebut, menjaga para pemain tetap fit dan bugar. Hanya bertanding, di tengah latihan pun analisa kondisi pemain jadi pantauannya, guna bahan pertimbangan penentuan kelayakan pemain yang akan dimainkan. Staf bidang fisioterapis pertama yang dimiliki Indonesia ini banyak berjasa pada kondisi pemain timnas. Sebelumnya, timnas hanya mengandalkan jasa masseur atau tukang pijat yang menurut sejumlah pihak justru berpotensi memperparah cedera pemain. Fisioterapi itu sebenarnya adalah gimana ya, jelaskannya itu sebenarnya ada bidangnya banyak. Salah satunya olahraga, ada mengurus orang yang sudah tua, mengurus anak-anak, rumah sakit dan segala sesuatu. Kalau di bidang saya sendiri itu benar-benar dalam bidang olahraga. Jadi kalau di Indonesia mungkin sering disebut fisioterapi itu adalah tukang pijat, tapi itu sangat beda sekali karena seorang fisioterapi yang melakukan terapi sebenarnya tidak pernah melakukan massage atau pijat. Itu mungkin adalah bagian kecil. Fungsinya adalah lebih banyak untuk bagaimana kita mendiagnosa suatu cedera dari seorang pemain, misalnya lutut, bagaimana kita melakukan perawatannya di situ, bagaimana bisa mendeteksi itu cedera lutut atau bukan, terus membuat suatu program latihan dari awal.
juga bisa mampu mendiagnosa berapa lama latihan itu diperlukan. Nah, dari situ fisik dari seorang atlet juga sangat dijaga, jadi membuat latihan fitness mereka jadi benar-benar sport spesifik itu kalau dalam fisioterapi jurusan atau keolahragaan. Pria yang lahir di Malang 33 tahun silam ini seringkali terlihat ketika timnas sedang berlaga. Dengan sigap selalu turun memberikan perawatan, berlari di tengah lapangan di saat pemain meringis kesakitan. Hal yang paling sering ditangani adalah cedera lutut hamstring atau otot di paha belakang dan ankle. Kalau misalnya dia dari timnas, saya rasa itu penanganan yang akut ya, yang terjadi di on the spot pada saat latihan atau pertandingan. Jadi itu biasanya ada hamstring, seringkali paling sering otot betis atau mungkin lutut ke arah meniskus begitu. Nah itu kalau ya kemarin sempat di Persema memang ada beberapa teman yang mengalami meniskus, jadi kita bisa langsung tangani secara 3 bulan dan dia udah bisa bermain lagi dengan baik sekarang. Peranan lulusan Universitas Sunderland bidang sport fisioterapi Belanda itu mampu sekejap pemain bisa melanjutkan pertandingan hingga usai tanpa kendala berarti. Saya rasa kalau di luar ini sebatas yang saya tahu ya, mungkin saya belum bertemu dengan teman-teman sport fisioterapi yang lain di Indonesia atau bagaimana. Saya rasa di luar tuh protokol kerjanya sudah ada. Jadi misalnya seorang atlet yang cedera katakanlah hamstring, itu protokol kerjanya sudah ada. Jadi misalnya hamstring cedera kategori 1, 2, atau 3 sudah ada, apakah itu penanganannya 2 minggu, 4 minggu, 6 minggu. Sedangkan di sini belum ada, masih meraba-raba atau masih banyak myth harus dilakukan ini, penanganan itu. Jadi belum ada jalur kerja yang spesifik atau khusus begitu. Sosok Matias Ibo pun cukup khas dan menawan. Sekejap wajahnya mengingatkan pada bintang baru sepak bola Indonesia Irfan Bahdim. Namun bedanya, Ibo bekerja di balik layar. Memilih Indonesia itu gampang. Di sini udaranya enak, sejuk, makanannya enak, orang-orangnya ramah. Kalau di Eropa kadang-kadang latihan bisa minus 20 derajat di lapangan tuh nggak enak, dinginnya minta ampun. Tapi di sini juga karena memang saya lahir di sini, bapak orang Indonesia, jadi juga ada lingkungannya sendiri, jadi merasa senang ya di timnas ya selama ini saya dipercaya untuk menangani pemain bola Indonesia, ya saya bersyukur untuk itu. Ya berusaha melakukan yang terbaik lah untuk bangsa ini, kata Garuda kan di pabrik dada. Perannya di lapangan hijau memang tidak terlalu kentara. Namun apa jadinya bila pria ini tidak berada di lapangan ketika dibutuhkan pemain yang cedera? Salutlah untuknya atas profesinya menjadi perawat bagi para penggawa Garuda.